Halo, perkenalkan, nama saya Imam Trukuncoro dengan NIM 112111242 dalam aplikasi komputer statistik kelas 03 dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Applikom Statistik. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, PT Kruto di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dapat dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Oke, di sini sudah ada data keputusan 1, 2, 3, 4 dan juga reaksi konsumen A, B, dan C. Oke, untuk soal A, hitunglah nilai EV dari setiap keputusan, mana yang terbaik. Oke, untuk hasil yang pertama itu tidak jadi memproduksi karena reaksi konsumen ABC 0, jadi total EV-nya 0. Lalu untuk keputusan yang kedua, memproduksi kretek. Untuk reaksi konsumen A 150, reaksi konsumen B 90, reaksi konsumen C 55, jumlah EV 101. Itu didapat dari reaksi A dikali sesuai peluangnya tadi ya teman-teman, 0,3. Lalu reaksi B dikali dengan 0,5 dan juga reaksi C dikali 0,2. Jadi nantinya hasilnya di total jadi jumlahnya EV sekian. Kemudian untuk keputusan yang ketiga, memproduksi sigaret. Itu reaksi A 130, reaksi konsumen B 85, reaksi konsumen C 55, hasil EV 92,5. Caranya masih sama ya teman-teman. Untuk keputusan yang keempat, memproduksi kretek dan sigaret. Itu reaksi A 250, reaksi B 135, reaksi C 65. Total hasil EV-nya 155,5. Caranya juga masih sama ya teman-teman. Oke, lanjut pada soal B. Hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Oke, untuk keputusan dan reaksi ABC kita kopas saja ya teman-teman, seperti data sebelumnya. Oke, untuk mencari OLA, OLB, OLC, itu caranya kita mencari nilai tertinggi di setiap reaksi, lalu kita kurangi dengan nilai informasi yang akan kita cari. Misalnya pada keputusan pertama tidak jadi memproduksi, untuk OLA itu kita cari nilai tertingginya pada reaksi A 250, lalu kita kurangi dengan keputusan yang pertama pada nilai A, pada reaksi A 0, jadi hasilnya 250. Kemudian pada OLB pada keputusan pertama yaitu 135, nilai tertingginya dikurangi nilai reaksi B nya sama dengan 0, jadi hasilnya tetap 135. Kemudian pada OLC nilai tertingginya 65, terus kita kurangi pada reaksi C pada keputusan pertama yaitu 0, jadi hasilnya tetap 65.
Kemudian kita jumlahkan nilai OL nya 250, 135, 65, hasilnya 155 itu didapat dari masing-masing peluangnya. Untuk OLA peluangnya 0,3, lalu untuk OLB peluangnya 0,5, dan untuk OLC peluangnya 0,2. Caranya masih sama seperti pada tahap pertama atau soal A. 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5, terus ditambah juga 65 dikali 0,2. Jadi masing-masing jumlah tersebut dijumlahkan dan menemukan hasil 155,5. Kemudian untuk keputusan 2, 3, dan 4 caranya juga sama. Kita cari nilai tertinggi, terus kita kurangi dari keputusan yang kita cari, lalu hasilnya tersebut sudah ditemukan, kita kalikan dengan masing-masing peluangnya. Oke, untuk reaksi untuk keputusan nomor 2, memproduksi kereta. Untuk OLA nilainya kan tadi tertinggi 250 dikurangi keputusan OLA nomor 2 itu 150, jadi hasilnya 100. Kemudian 100 itu nanti dikalikan oleh peluangnya 0,3, terus ditambah juga dari OLB tadi 135 dikurangi 90, hasilnya 45 nanti dikali sama peluangnya 0,5, lalu nanti tambahkan dari OLC itu tadi tertinggi 65, terus dikurangi informasi dari keputusan nomor 2 pada reaksi C 55, jadi hasilnya 10. Lalu nanti 10 tersebut dikalikan dengan peluangnya 0,2. Jadi tadi untuk OLA, OLB, OLC nya masing-masing dikalikan peluang dan menemukan hasil ditambahkan sama dengan nanti nilai OL akhir, itu menemukan 54,5 untuk keputusan nomor 2. Oke, untuk keputusan nomor 3 dan 4 saya singkat saja ya teman-teman. Untuk keputusan nomor 3 pada OLA itu 120, pada OLB 50, pada OLC 110. Itu didapat dari masing-masing nilai tertinggi pada reaksi dikurangi pada keputusan pada masing-masing reaksi. Terus jumlahnya nanti kita kalikan pada masing-masing peluangnya, lalu menemukan hasil total pada nilai OL sekian itu 63. Lalu yang terakhir pada keputusan nomor 4, memproduksi kretek dan sigaret, itu OL nya 0, OLA 0, OLB 0, OLC 0, jadi nilai akhir atau jumlahnya 0. Oke, lanjut ke nomor 2. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, dan investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel selengkapnya dari hasil investasi sebagai berikut. Nah, kemudian sudah disajikan datanya pada 3 jenis investasi, deposito, reksadana, dan juga investasi emas, serta pada 3 kondisi perekonomian, boom, normal, dan juga krisis. Oke, hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk. Oke, yang pertama untuk kriteria Laplace. Oke, kita kopas saja datanya untuk jenis investasi dan juga kondisi perekonomiannya. Nah, kemudian pada setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama, yaitu 1/3, karena karena 3 jenis investasinya. Oke, langsung ke caranya saja. Untuk mencari jenis investasi pada deposito, yang pertama itu kita kalikan masing-masing ya teman-teman. Untuk
pada perekonomian boom, caranya 10% dikali 1/3 ditambah 15% dikali 1/3 ditambah 55% dikali 1/3 juga. Nanti hasilnya tersebut kita tambahkan, dan untuk hasil dari jenis investasi deposito total akhir pada EV-nya 0,27 atau 27%. Nah, kemudian caranya untuk reksadana dan juga investasi emas sama ya teman-teman. Oke, untuk reksadana caranya masih sama, 40% dikali 1/3 ditambah 25% dikali 1/3 ditambah 20% dikali 1/3. Nah, hasilnya untuk EV nya 0,27 atau 27%. Lalu untuk investasi emas itu pada boom 10% dikali 1/3 ditambah 15% dikali 1/3 ditambah 30% dikali 1/3. Hasil akhir EV nya 0,18 atau 18%. Selanjutnya untuk soal B, kriteria maksimin. Kita ambil dari masing-masing data jenis investasinya yang paling terkecil ya teman-teman. Pada data tersebut, jenis investasi pada deposito yang terkecil itu 10%. Lalu pada untuk jenis investasi reksadana yang terkecil 20%, dan jenis investasi emas yang terkecil 10%. Jadi untuk kriteria maksimin itu dari deposito dan juga emas karena 10%. Oke, selanjutnya yang C, pada kriteria maksimal sama karena tadi terkecil, sekarang yang terbesar. Untuk jenis investasi deposito yang terbesar itu 55%. Lalu untuk yang reksadana yang terbesar adalah 40%, dan yang terakhir pada investasi emas yang terbesar adalah 30%. Jadi untuk kriteria maksimal itu pada jenis investasi deposito karena 55%. Oke, selanjutnya pada opsi D untuk mencari kriteria huruf S dengan koefisien optimisme 0,6. Jadi di sini kita ambil datanya pada kondisi perekonomian pada boom dan juga krisis. Oke, untuk mencari nilai EV dari masing-masing jenis investasi, caranya yang pertama pada jenis investasi deposito. Nah, pada boom ini 10% dikali 0,6 karena nilai optimismenya. Lalu nanti ditambah dari kondisi krisis 55% dikali 0,4 karena nilai pesimis. Jadi nanti hasilnya masing-masing ditambah atau dijumlahkan menentukan hasil EV-nya atau hasil akhirnya nanti 28%. Mungkin pada reksadana dan juga emas caranya sama. Untuk reksadana nanti 40% dikali 0,6 ditambah atau dijumlahkan pada hasil krisis 20% dikali 0,4. Nanti hasil akhir EV-nya 32%. Kemudian pada emas itu 10% dikali 0,6, terus nanti ditambah 30% dikali 0,4. Nanti hasilnya masing-masing ditambah sama dengan hasil akhir EV-nya 18%. Nah, itulah cara untuk menemukan EV dari kriteria huruf S dengan koefisien optimisme 0,6. Oke, untuk yang terakhir E, untuk mencari kriteria minimax regret. Oke, datanya kita kopas saja ya teman, untuk jenis investasi dan juga kondisi perekonomiannya. Nah, kemudian untuk mencari kriteria minimal regret ini kita pakai OL perekonomian, kondisi perekonomian dari boom, normal dan juga krisis. Oke, contohnya untuk mencari nilai OL boom, yang pertama kita lihat dulu data di sini yang tertinggi pada boom
yaitu 40%. Nah, nanti dikurangi pada jenis investasi deposito, yaitu 40% dikurangi 10%. Jadi nanti OL boomnya 30%. Begitu juga seterusnya. Lalu untuk OL boom pada reksadana 40% dikurangi 40% sama dengan 0. Untuk jenis investasi emas pada OL boomnya 40% dikurangi 10% sama dengan 30%. Kemudian untuk kondisi perekonomian yang lainnya mencari OL-nya masih sama kayak pada OL normal. Yang tertinggi adalah 25%. Untuk mencari pada jenis investasi deposito yaitu 25% dikurangi 15% sama dengan 10%. Lalu untuk mencari pada jenis investasi reksadana yaitu 25% kurangi 25% sama dengan 0. Lalu untuk mencari pada jenis investasi emas yaitu 25% dikurangi 15% sama dengan 10%. Lalu selanjutnya pada OL krisis. Oke, pada OL krisis yang tertinggi yaitu 55%. Nah, untuk mencari jenis pada investasi deposito yaitu 55% kurangi 55% sama dengan 0%. Lalu selanjutnya pada jenis investasi reksadana yaitu 55% dikurangi 20% sama dengan 35%. Lalu pada jenis investasi emas yaitu 55% kurangi 30% sama dengan 25%. Nah, kemudian sudah ditemukan untuk kriteria minimax regret masing-masing. Untuk pada kondisi jenis investasi deposito kriteria minimax regretnya yaitu 30%. Lalu pada jenis investasi reksadana yaitu 35%, dan jenis investasi emas yang menemukan hasil 30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria minimax regret yang didapat adalah 35% dari jenis investasi reksadana. Nah, cukup sekian penjelasan dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan yang kurang jelas dari saya. Saya harap tugas ini dapat menemukan atau membuahkan hasil yang maksimal dan pantas untuk dinilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.